Ia belum genap berusia 18 tahun, tetapi namanya sudah bergema melampaui batas kota kelahirannya. Di balik sorot lampu panggung dan riuh tepuk tangan, ada satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar padam. Siapa saja yang pernah singgah di hati penyanyi muda ini? Nama Arbil Fahrizan, atau yang akrab dikenal sebagai Arbil DA7, melesat sejak kemunculannya di ajang pencarian bakat dangdut terbesar di layar kaca nasional. Lahir di Tanjung Balai, Sumatera Utara, 18 Maret 2008, Arbil bukan hanya mengandalkan kualitas vokal, tetapi juga karisma yang membuatnya cepat diterima publik. Sosok muda, berbakat, dan berparas menarik kerap menjadi magnet perhatian, termasuk dalam urusan asmara. Zahra DA7, romansa yang pernah nyata. Nama pertama yang paling terang dikaitkan dengan Arbil adalah Zahra DA7. Keduanya diketahui pernah menjalin hubungan asmara pada 2024. Hubungan itu berawal dari kedekatan sejak 2020, ketika sama-sama aktif mengikuti berbagai festival musik sebelum akhirnya bertemu dalam satu kompetisi nasional. Relasi tersebut, berdasarkan keterangan yang beredar di sejumlah portal hiburan nasional, bertahan sekitar 5 bulan. Perbedaan karakter dan kesibukan disebut sebagai alasan perpisahan. Meski demikian, keduanya dikabarkan tetap menjaga komunikasi baik sebagai sahabat. Dalam konteks industri hiburan yang penuh dinamika, pola hubungan seperti ini bukan sesuatu yang asing. Tasya DA7, antara interaksi dan interpretasi. Kedekatan Arbil dengan Tasya DA7 sempat memantik spekulasi di media sosial. Interaksi akrab di panggung maupun di luar panggung menimbulkan asumsi adanya hubungan spesial. Namun hingga kini, tidak ada konfirmasi resmi dari keduanya terkait status asmara. Keduanya secara terbuka menyebut hubungan itu sebatas pertemanan. Fenomena dijodohkan atau dicocok-cocokkan penggemar ini mencerminkan budaya fandom yang kuat dalam industri hiburan Indonesia. Sebuah riset dari We Are Social 2024 menunjukkan lebih dari 60% pengguna media sosial Indonesia aktif mengikuti perkembangan figur publik, termasuk kehidupan personalnya. Dalam ruang digital yang partisipatif, persepsi seringkali tumbuh lebih cepat daripada klarifikasi. Cahaya DA7, Chinlock atau hanya klaim fans? Aduh. Kenapa pada Chinlock sih? Arbil dan Cahaya. Katanya ada nama fansnya namanya Charbil. Lucu juga ya Charbil. Nama Cahaya DA7 juga sempat mencuat. Isu Chinlock atau cinta lokasi beredar, bahkan didukung komunitas penggemar yang menamakan diri Charbil. Namun klarifikasi dari kedua pihak menyatakan hubungan mereka lebih seperti kakak dan adik. Dalam wawancara yang dikutip sejumlah media hiburan, Arbil menyebut Cahaya sebagai sosok yang ia anggap seperti adik sendiri. Pernyataan serupa datang dari Cahaya. Ini memperlihatkan bagaimana narasi romantis kerap lahir dari chemistry profesional yang kuat di atas panggung. Kalau aku sih nganggap Cahaya itu kayak adik aku sendiri. Masa sih adek? Benar. Adek apa adek? Terus kalau Cahaya? Nganggap Kak Arbil abang. Shakira DA7, chemistry di masa karantina. Selama masa karantina kompetisi, Arbil terlihat dekat dengan Shakira DA7. Kekompakan dan keharmonisan interaksi mereka memunculkan harapan sebagian penggemar. Namun Shakira pernah menegaskan bahwa hubungan mereka lebih menyerupai relasi saudara. Dalam konteks psikologi sosial, kedekatan intens dalam ruang kompetisi tertutup seperti karantina memang dapat menciptakan bonding kuat. Namun kedekatan emosional tidak selalu bermakna romantis. Menurut kamu Kak Arbil itu gimana orangnya? Gimana? Kak Arbil itu orangnya baik. Masya Allah. Terus juga perhatian juga. Melili, kolaborasi atau lebih?
Di panggung megah Dakademi 7, sebuah narasi menarik lahir melampaui sekadar kompetisi vokal. Hubungan antara Arbil Fahrizan dan Melly adalah simfoni antara mentor dan anak didik yang dibalut kemistri yang begitu organik. Sebagai di-coach, Melly tidak hanya mentransfer teknik vokal, tetapi juga membangun ikatan emosional yang kuat dengan Arbil. Perhatian ekstra yang tertangkap kamera, mulai dari bimbingan intensif hingga momen berjalan berdampingan di lorong studio, seringkali ditafsirkan lebih oleh netizen. Namun, secara profesional, kedekatan ini berakar pada keselarasan artistik. Keduanya memiliki kemiripan cengkok dan visi panggung yang serupa, membuat interaksi mereka terlihat lebih menonjol dibandingkan peserta lain. Meski isu asmara sering ditiupkan sebagai pemanis acara, gimmick, kenyataannya tetap berpijak pada profesionalisme. Di balik lensa, kebersamaan mereka adalah potret dedikasi seorang pelatih yang ingin melambungkan potensi emas sang bintang muda. Ini bukan sekadar kedekatan biasa, melainkan aliansi dua talenta yang saling menginspirasi, menciptakan momen-momen epik yang menghidupkan layar kaca. Pengamat komunikasi publik dari Universitas Indonesia, dalam wawancara terpisah mengenai budaya selebritas muda, menilai bahwa figur publik generasi Z menghadapi tekanan ganda, membangun karier sekaligus mengelola ekspektasi personal publik. Narasi kedekatan seringkali dibentuk oleh audiens, bukan oleh subjeknya sendiri, ujarnya. Sementara itu, Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, dalam beberapa kesempatan juga mengingatkan pentingnya pemberitaan berimbang terhadap figur publik muda, agar tidak mengarah pada eksploitasi kehidupan pribadi. Di balik sorotan dan spekulasi, Arbil Fahrizan tetaplah remaja yang sedang meniti karier. Kedekatan dengan sejumlah nama memang menjadi bagian dari dinamika perjalanan seorang penyanyi muda di industri hiburan. Pada akhirnya, kisah-kisah ini lebih mencerminkan bagaimana publik memaknai kedekatan, bukan semata tentang siapa yang benar-benar singgah di hati. Informasi ini disusun berdasarkan informasi yang telah tersedia secara publik dan diberitakan oleh berbagai portal media hiburan nasional resmi, bukan spekulasi pribadi.